Perlawanan Rakyat Bali. Satu, latar belakang. Hukum Tawan Karang, hak istimewa Raja-Raja Bali pada masa lalu, di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta seluruh muatannya. Perjanjian dengan Belanda. Belanda melakukan perjanjian dengan Raja-Raja Bali agar hukum Tawan Karang dihapuskan. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit, Buleleng, dan Jembrana. Perang Puputan berasal dari bahasa Bali, kata puput yang artinya tanggal, putus, habis atau mati. Puputan berarti perang sampai mati dan wajib berlaku untuk seluruh warga yang ada dari semua kasta sampai titik darah penghabisan. Berikut merupakan ilustrasi hukum Tawan Karang. Dan berikut merupakan pejuang perang Puputan, yaitu Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem, dan Patih Raja I Gusti Ketut Jelantik. 2. Peristiwa perlawanan. Belanda protes keras terhadap kejadian tersebut. Belanda memaksa Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga mengajukan tuntutan sebagai berikut: 1. Membebaskan Belanda dari hukum Tawan Karang. 2. Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. 3. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintahan Belanda. 4. Semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperluas pos-pos pertahanan dalam pertempuran ini. Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Pada 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda yang berkekuatan 1.700 orang pasukan darat serta pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai desa Jagaraga, sekitar 7 km sebelah timur Singaraja. Perjanjian. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1846 yang isinya antara lain: dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan 1 Gusti Ketut Jelantik. Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu. Tetapi di balik itu, Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum Tawan Karang. Pada tahun 1847, saat ada kapal-kapal asing terdampar di pantai Kesumba, Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar Raja-Raja Bali melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Tetapi Raja-Raja Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. 1. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. 2. Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Benteng Jagaraja terus dihujani meriam.
3. Namun pasukan Bulelang di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya Jero Jempring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang hingga dapat menjebak pasukan Belanda. 4. 5 orang Opsin, 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Awal April 1849 datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju Jagaraga. 15 April 1849 semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. 16 April 1849 sore hari semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Berikut merupakan ilustrasi Perang Puputan bagian 1. Selanjutnya ilustrasi bagian 2. 3. Akhir perlawanan. Kekalahan Bali. 1. Runtuhnya benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Kedua, Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi sayangnya mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Akhir perlawanan. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian, bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba atau Klungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung, dan pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Klungkung.